Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Eki Saputra dengan NIM 121190089 dari program studi Teknik Industri. Di sini saya ingin mengulas eh, hasil dari nonton saya ataupun review saya tentang apa yang sudah saya tonton, apapun saya sudah lakukan di dalam mata pelajaran atau mata kuliah Zoom General ini. Nah, ini pun ulasan yang saya miliki dalam modul 5 kali ini yang berjudul Communication Your Research. Nah, oke, lanjut aja kita langsung saja dalam Communicating Your Research ini terdapat sub subbab yaitu sex and gender. Nah, jenis kelamin adalah variabel biologis dan gender adalah variabel sosial dan budaya. Nah, seks dan gender adalah konsep yang berbeda, tetapi istilah tersebut digunakan secara bergantian termasuk dalam literatur biomedis dan budaya populer. Menggunakannya sebagai sinonim dapat menyebabkan ambiguitas dan kebingungan di kalangan ilmuwan, pembuat kebijakan, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Nah, memasukkan jenis kelamin dan gender dalam penelitian bermanfaat bagi yang pertama sebuah ilmiah gitu. Kenapa menganalisa dan melaporkan temuan khusus jenis kelamin dan gender menghasilkan basis pengetahuan yang lebih akurat dan meningkatkan ketelitian ilmiah. Yang kedua, etis, di mana mempertimbangkan jenis kelamin dan gender dalam penelitian ini klinis memastikan keselarasan dengan prinsip biotika dasar, termasuk menghormati otonomi dan keadilan. Yang ketiga, finansial, di mana finansial ini mempertimbangkan jenis kelamin, gender, dan determinan meningkatkan nilai penelitian. Yang keempat, sebagai kesehatan masyarakat, di mana meningkatkan pemahaman tentang pengaruh seks dan gender terhadap kesehatan akan menghasilkan data yang menginformasikan kesadaran seks dan gender dan bukti perawatan berbasis. Selanjutnya ada social impact. Nah, yang bagian A, how to build empathy in research. Nah, apa sih itu empati? Nah, empati adalah kapasitas unik yang dimiliki manusia untuk merasakan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, frustasi, kesedihan, kegembiraan, kecemasan, sakit hati, atau kelaparan orang lain seolah-olah itu adalah pengalamannya sendiri. Nah, empati dalam penelitian ini dapat dapat yang pertama dikembangkan melalui teknik kualitatif yang reflektif dan mendalam. Yang kedua, menghasilkan pengetahuan yang mendalam untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan solusi yang berarti, misalnya perangkat, interferensi, program. Terus yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Yang selanjutnya, yang bagian B itu ada standing of your science. Nah, dalam standing of your science ini Anda melihat sains atau setidaknya membicarakannya sebagai semacam penemuan manusia yang menurunkan moral, sesuatu yang terpisah dari kehidupan. Nah, kehidupan nyata dan harus dijaga dengan hati-hati dan dipisahkan dari keberadaan sehari-hari. Namun, sains dan kehidupan sehari-hari tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan. Nah, bagian C, how to read a life summary. Nah, penulisan sains yang penuh dengan detail, prioritas detail yang benar-benar perlu dibagikan, filter sisa hanya bagian yang penting saja, arahkan agar pembaca keluar dengan gambaran sebenarnya dari gambaran besar yang tidak dibingungkan oleh detail granular. Oke, selanjutnya itu sebab ensuring visibility. Nah, seorang peneliti karir awal menghadapi kontradiksi. Di satu sisi, akademik saat ini memberikan penelitian akses yang lebih baik, lebih luas, dan lebih cepat ke teknologi dan informasi. Di sisi lain, faktor pembatas seperti dana dan sumber daya juga memainkan peran penting. Faktor-faktor ini mempengaruhi penelitian karir awal karena mereka menyadari potensi peneliti mereka, namun mereka kurang pendalaman saat mengalami hibah. Oleh karena itu, pemerintah, industri, dan akademisi perlu mendukung mereka.
Kedua tuh ada jaringan untuk peneliti karir awal sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang dan kemajuan karir. Nah, ada banyak manfaat untuk berjejaring termasuk transfer pengetahuan dan kolaborasi, pengenalan calon pemberian calon pemberian kerja dan mentor, peluang untuk mempromosikan pekerja Anda dan keterlibatan dalam jaringan didukung di institusi Anda. Selanjutnya itu bagian B yaitu eh, seven strategies for science to communicate, share research and create a brand. Nah, seven straight of science untuk mengkomunikasikan riset dan menciptakan merek, yaitu yang pertama itu publikasi dapat melalui jurnal, buku atau hak paten. Yang kedua konferensi ilmiah melalui pembicaraan dan prestasi poster, memenangkan suatu kompetisi dan menerima hadiah. Yang ketiga penjangkauan. Nah, terlibat dalam penjangkauan dengan badan pendanaan penelitian ilmiah. Yang keempat, siaran pers suatu organisasi. Membagikan pencapaian kepada organisasi seperti universitas yang memiliki audiens besar. Yang kelima, perspektif penggunaan expo atau peralatan. Yang keenam, media sosial. Memposting setiap makalah di sosial media ataupun blog. Yang ketujuh, sumber daya elektronik. Selanjutnya yang C, bagian C yaitu ada conference skill for research. Nah, konferensi dalam penelitian agar tidak dapat dipisahkan apa Anda memiliki proyek untuk dibagikan atau ingin mengikuti penelitian terbaru di bidang Anda. Kemungkinan besar Anda akan menunjukkan ke konferensi di beberapa titik dan dalam karir Anda. Nah, cara mempersiapkan konferensi itu yang pertama baca dan lakukan yang terbaik untuk memahami bidangnya. Jarahnya, pemain utama, terobosan kunci baru, dan eh, lama dan tantangan. Terus yang kedua, persiapan atau latihan pidato. Ini membuat obrolan dengan orang baru menjadi lebih mudah. Selanjutnya yaitu yang bagian D, sosial media for research. Nah, mengapa menggunakan media sosial? Karena media sosial menyalani kita sebagai makhluk sosial. Seperti kata pepatah, tidak ada manusia yang bisa berdiri sendiri. Nah, media sosial sudah ada sejak adanya sistem pos. Benjamin Franklin adalah salah satu pendukung awalnya. Pada zaman ketika surat adalah satu-satunya teknologi yang tersedia untuk komunikasi jarak jauh, ribuan rantai korespondensi menghubungkan orang-orang di seluruh Atlantik, memungkinkan terbentuknya hubungan intelektual dan emosional yang mendalam di antara orang-orang terpelajar melintas jarak yang jauh. Nah, itu adalah jaringan untuk mendapatkan reputasi, bertukar ide, dan bertukar hasil. Nah, efek yang sama juga tersedia, meskipun dalam kepadatan yang lebih besar berkait alat modern bagi para peneliti saat ini. Nah, di dunia yang sulit untuk mendapatkan reputasi, hal ini telah menjadi kebutuhan dasar bagi para peneliti. Selanjutnya bagian E, how to promote your research for maximum impact. Nah, langkah-langkah untuk memastikan penelitian Anda diperhatikan, yaitu pertama mempersiapkan artikel. Yang kedua, mempromosikan artikel yang telah diterbitkan. Yang ketiga, tahu artikel Anda. Nah, mempersiapkan artikel ini mulai menulis artikel, yaitu meluangkan waktu untuk abstrak, kesimpulan, dan referensi. Yang kedua, berbagai data penelitian. Yang ketiga, gunakan bagan yang mudah dipahami dan ilustrasi profesional. Nah, yang terakhir, gunakan bahasa naskah yang jelas dan benar. Selanjutnya ada bagian sebab inclusion and diversity for researchers. Nah, bagian A itu arsip what it mean, and how to base advocate include and diversity in science. Nah, kebersamaan sangat penting untuk mengembangkan lingkungan penelitian yang beragam dan inklusif. Ini adalah proses berkelanjutan di mana upaya sadar dan gigih dilakukan untuk memajukan hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Nah, menjadi sekutu yang baik membutuhkan lebih dari niat baik, melainkan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang relevan gitu. Terus mencakup mentor, supporter, champion, penolongan, dan teman. Selanjutnya bagian B itu ada inclusion and diversity in science publishing. Nah,
way it's a requirement not a course. Nah, ketimpangan dalam penelitian akademik dimanifestasikan dalam banyak syarat. Wanita, ras, dan etnis minoritas sangat kurang terwakili di dunia akademis. Analisis jenis kelamin dan gender belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam desain penelitian. Semua ini menghalangi kita untuk memaksimalkan kreativitas dalam sains dan memberikan keunggulan. Masa depan sains bergantung pada partisipasi yang kuat dan beragam dari semua latar belakang. Inklusi dan keberagaman adalah masalah ilmiah dalam solusi ilmiah. Yang ketiga, kurangnya inklusi dan keragaman mempengaruhi integritas penelitian dan reproduktivitas. Selanjutnya, ketidakseimbangan sumber daya, aksesibilitas, terpaparan menciptakan bioma yang pada akhirnya berbahaya bagi kita semua. Dan yang terakhir, semua aspek ekosistem ilmiah, akademik, klinis, pendanaan, penerbitan perlu membuat pilihan proaktif untuk mengatasi masalah. Selanjutnya, bagian C, minorities esteem, STEM, barrier, barriers they survive in academia and pathways to achieve. Nah, hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pendanaan itu kriteria keunggulan eksklusif tahun sejak penyelesaian PhD, yaitu satu pengaturan waktu dan kekakuan tenggat waktu pendanaan, dua harapan untuk bepergian, yang ketiga perundungan, pengucilan, pelecehan, dan stigmatisasi, yang keempat pengecualian perempuan dari pembicaraan yang diundang, penghargaan, peluang promosi. Nah, misalnya Anda belum siap atau tidak patut diperhatikan. Tindakan anti ujaran kebencian. Satu, mencegah intimidasi, pelecehan, intimidasi di tempat kerja. Dua, keamanan dari segi atau selamat eh, perjalanan. Yang ketiga, kesenjangan gaji, ditambah hambatan untuk kerja atau promosi. Yang keempat, ada interseksionalitas. Yang ke selanjutnya, yang kelima, dan bukti data kewajaran dalam pendanaan. Yang keenam itu visi yang lebih berani dan efektif untuk kelihatan. Terus selanjutnya bagian D, yaitu ada reflection on making an inclusive research environment. Nah, jenis kelamin ditentukan saat lahir oleh kemampuan reproduksi laki-laki, perempuan, atau intersex. Nah, transgender, individu yang jenis kelamin dan jenis kelaminnya tidak selaras. Nah, gender konstruk sosial yang diidentifikasi orang sebagai yaitu laki-laki, perempuan, dan komunikasi di luar bidang gender. Kami mencatat bahwa jenis kelamin dan gender tidak harus sama. Intersex, individu yang tidak memiliki dasar jenis kelamin yang jelas, memiliki beberapa karakteristik dari kedua jenis kelamin dalam banyak kombinasi. Nah, definisinya itu yaitu seksualitas. Nah, yang pertama, homoseksual tertarik pada orang dengan jenis kelamin yang sama. Yang kedua, pan seksual tertarik pada orang tanpa memandang jenis kelamin. Istilahnya kayak umum untuk seseorang yang tertarik pada jenis kelamin sama. Aseksual biasanya tidak mengalami ketertarikan seksual. Nah, begitu kasih seorang wanita yang tertarik pada wanita lain. Yang keempat ada heteroseksual. Nah, uh, tertarik pada lawan jenis. Yang kelima ada biseksual, tertarik pada lebih dari satu jenis kelamin. Yang keenam, biseksual, seseorang yang hanya tertarik pada orang yang memiliki hubungan emosional romantis yang kuat dengannya. Selanjutnya bagian E yaitu how to integrate sex, gender, and intersectional analysis into research. Nah, itu yang pertama, mendorong para peneliti untuk mendaftarkan wanita dan kelompok etnis ke dalam uji ini semua fase dan merencanakan untuk menganalisis data berdasarkan jenis kelamin dan ras. Yang kedua, untuk semua jenis penelitian, kami mendorong penggunaan istilah jenis kelamin ketika melaporkan faktor biologis dan gender, ketika melaporkan faktor identitas, psikososial, atau budaya dengan benar. Nah, ketiga, jika memungkinkan laporan jenis kelamin dan atau jenis kelamin peserta peneliti, dan jelaskan metode yang digunakan untuk menemukan jenis kelamin dan jenis jenis kelamin dan jenis kelamin. Terus yang keempat,
Pelaporan data yang terpisah berdasarkan variabel demografis seperti usia dan jenis kelamin, memfasilitasi pengumpulan data untuk sekelompok di seluruh penelitian dan harus dilakukan secara rutin, kecuali jika tidak sesuai. Nah, dan yang terakhir, diskusikan pengaruh atau asosiasi variabel seperti jenis kelamin dan atau gender pada temuan Anda jika sesuai dan keterbatasan data. Oke, sekian dari review materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin, Pak.